Halo semuanya, yos, gua Mahat, salam. Menjadi MC dari serial Mahotsukai Remeiki, Sebil digambarkan mengalami hilang ingatan di awal cerita. Bahkan sebelum dia menjadi murid Akademi Sihir Negeri Wenias yang dipegang langsung oleh Albus. Sebil benar-benar tidak bisa mengingat masa lalunya kecuali namanya sendiri dan wanita berambut silver yang kita ketahui, yaitu Zero, si penyihir lumpur hitam yang membawanya masuk ke Akademi Sihir. Rupanya Zero benar-benar berkaitan erat dengan Sebil. Artinya Zero tidak sembarangan memungut Sebil begitu saja dari jalanan untuk dimasukkan ke Akademi Sihir. Pada dasarnya, Akademi Sihir yang dipimpin Albus sendiri memiliki peraturan yang cukup ketat, di mana bahkan murid yang tak mampu lulus ingatannya tentang sihir akan disegel atau bahkan dihapus. Hal ini semata-mata dilakukan oleh Albus agar tidak mengulangi kesalahan di masa lalu, yaitu saat sihir disebarkan oleh 13 di Wenias. Seorang penyihir amatir membuat sebuah percobaan yang menjadi bencana, wabah penyakit hingga menyebabkan banyak jatuh korban. Dampak dari semua itu menyebabkan kematian dari Sorena, nenek Albus, yang menjadi kambing hitam atau disalahkan oleh warga lokal yang tidak mengetahui kenyataan sesungguhnya, hanya karena Sorena dianggap sebagai penyihir yang memungkinkan untuk melakukan hal itu. Ini membuat Sabil yang nilainya rendah terancam di drop out atau dikeluarkan dari akademi dan jelas membuat ingatannya tentang sihir akan dihapus oleh Albus. Sabil yang benar-benar tidak ingin itu terjadi karena dia tidak ingin lagi merasakan tidak memiliki ingatan. Pergi menjalani misi dari Albus menuju sebuah desa penyihir dan itu akan menuntunnya bertemu dengan Zero. Di sini sebenarnya Albus membuat tes kelulusan untuk beberapa siswa yang satu diantaranya adalah Sebil. Zero menjadi penanggung jawab yang mengetes mereka untuk itu. Sebil sendiri mendapat nilai buruk di akademi bukan karena dirinya tidak bisa menggunakan sihir, tapi lebih kepada dia tidak tahu cara bagaimana mengontrol sebuah sihir. Bahkan rasa frustasinya karena kemampuannya itu membuat dia sepertinya menjadi tidak pandai dalam merapal sebuah mantra. Saat pertama kali bertemu dengan Profesor Rose mengatakan bahwa Sebil sangat penuh dengan potensi. Sebil cukup terkejut karena justru pada kenyataannya dia terancam drop out atau akan dikeluarkan dari akademi karena kemampuannya yang buruk. Rose Kristas sebagai penyihir yang telah hidup selama ratusan tahun tentu tidak mengatakan itu sebagai bualan belaka. Sama seperti Zero, Rose mungkin melihat hal yang luar biasa dari Sebil, di mana karena ingatannya yang hilang, Sebil bisa jadi tidak menyadari hal itu. Albus juga sepertinya tidak akan membuang Sebil begitu saja. Maka dari itu, dia membuat Sebil menjalani misi darinya sebagai pengganti bahwa Sebil tidak akan dikeluarkan dari akademi karena nilainya yang buruk. Sebuah kejadian dalam perjalanan menuju desa penyihir yang menjadi misi dari Albus membuat Sebil menunjukkan kehebatan yang terdapat pada dirinya. Teman-temannya yaitu Horde dan Kudo pun sangat terkejut karena ternyata Sebil menyimpan kekuatan tersebut. Di mana tongkat sihir dari Profesor Rose yaitu Luden adalah sebuah prasasti sihir yang mampu menyerap energi sihir seorang penyihir. Bahkan Profesor Rose sendiri mengakui apabila dia tidak membuat kontrak dengan Luden, mungkin dia tidak akan sanggup menahan daya hisap sihir dari Luden. Sedangkan saat Sebil mencoba menggenggam Luden dengan maksud melakukan sesuatu untuk membantu teman-temannya yang sedang menghadapi seorang arbitrator siluman yang memburu penyihir, terjadi sebuah ledakan energi sihir yang sangat besar. Itu semua tak lain dan tak bukan karena Luden yang menghisap energi sihir secara berlebihan, di mana mungkin kapasitasnya sudah tak cukup untuk menampung energi itu, lalu dia memuntahkannya atau dalam hal ini meledakannya begitu saja.
Menurut Profesor Rose, melihat fakta bahwa Sybil masih hidup setelah kejadian itu, membuktikan bahwa dirinya memiliki energi sihir yang sangat luar biasa. Karena pada kasus di mana Luden menyerap energi sihir seorang penyihir, biasanya mereka akan langsung meninggal. Ini membuat Sybil menjadi sebuah sumber energi sihir berjalan yang tidak terbatas, atau lebih tepatnya belum diketahui batasan seberapa banyak energi sihir yang mampu Sybil keluarkan dari dalam dirinya. Sekali lagi, karena dirinya yang amnesia, Sybil pun terkejut dengan kemampuan yang dimilikinya. Walaupun Sybil sendiri belum bisa menggunakan sihir atau merapal sebuah mantra, kemampuannya bisa digunakan sebagai support untuk penyihir lain. Salah satunya dengan mengalirkan energi sihirnya sebagai buff yang bahkan bisa melipat gandakan kemampuan sihir yang digunakan. Seperti yang dilakukannya untuk menyembuhkan luka-luka Kudo dari pertarungan melawan arbitrator. Sybil mengalirkan energi sihirnya pada Profesor Rose yang mencoba menyembuhkan Kudo. Itu benar-benar efektif dan membuat penyembuhan luka hingga regenerasi tubuh Kudo menjadi lebih cepat. Saat akhirnya bertemu dengan Zero dan harus menghadapinya, karena itu menjadi bagian dari tes yang dilakukan Zero, Profesor Rose tanpa ragu menggunakan kemampuan Sybil tersebut. Dia meminta energi sihir Sybil saat mulai terdesak oleh Zero. Walaupun akhirnya Zero menyegel sihir dari Rose dan memenangkan pertarungan, lalu memberitahu kelulusan Sybil yang ingin berkorban demi teman-temannya, kemampuan Sybil sebagai energi sihir berjalan benar-benar harus diakui sangat berguna. Setelah Sybil, Horde, dan Kudo mendapat rekomendasi kelulusan dari Zero, tugas mereka pun akhirnya mulai dijalankan di desa penyihir tersebut. Sybil dengan kemampuannya membuka sebuah depot isi ulang energi sihir yang sementara ini digunakan oleh Horde dan juga Kudo yang sibuk dengan misinya. Tujuan dari Rose Christas sendiri menjadi pendamping Sybil dan kawan-kawannya menuju desa penyihir akhirnya terwujud, yaitu bertemu langsung dengan owner atau autor dari sebuah pusaka penyihir legendaris, Kitab Zero. Yap, tujuan Rose adalah bertemu Zero. Setelah bertemu dan mengakui kehebatannya, selain mempelajari dan berbagi hal tentang dunia sihir, Rose mendapat kenyataan tentang seorang Sybil. Dari tentang asal-usul masa lalu Sybil hingga siapa orang tua serta penyebab amnesia yang dimiliki Sybil. Sebelumnya, dalam pertarungan tes menghadapi Zero, Sybil ingat bahwa wanita berambut silver yang ada dalam ingatannya adalah Zero. Dan Zero sempat memberitahu bahwa amnesia Sybil adalah karena Albus menyegel ingatan masa lalunya. Namun kenyataan sesungguhnya adalah Sybil telah menyegel ingatannya sendiri. Ini semua berhubungan dengan kemampuan sebagai energi sihir berjalan. Tentu banyak penyihir yang mengincar dirinya karena hal tersebut. Suatu ketika ini menyebabkan hal terburuk dalam hidup Sybil. Ibu kandungnya dibunuh oleh seorang penyihir di depan matanya sendiri. Saat penyihir pembunuh itu mencoba mengambil energi sihir Sybil, dia meledak hancur lebur di hadapan Sybil. Karena terlalu banyak menghisap energi sihir seperti yang terjadi pada Luden, namun Luden tidak hancur. Ini membuat Sybil menghadapi tekanan yang luar biasa di mana dia menyalahkan dirinya atas kejadian tersebut hingga depresi. Sybil pun menyegel ingatannya sendiri karena tidak kuat menghadapi kenyataan yang terjadi. Setelahnya, Sybil bertahan hidup luntang-lantung di jalan dengan amnesianya. Beruntungnya, Zero yang menyelidiki kasus tersebut menemukan Sybil dan membawanya ke Akademi Penyihir Wenias. Kekuatan Sybil yang siap meledak kapanpun membuat Zero dan Albus khawatir sehingga mereka merencanakan misi yang berakhir di mana Zero akan menjadi penanggung jawabnya seperti saat ini. Pada dasarnya, mungkin saja ingatan Sybil yang tersegel bisa terbuka kapanpun. Zero dan Albus ingin membuat Sybil memiliki kenangan yang indah di akademi dan di desa penyihir saat ini,
untuk mengcounter ingatan buruknya jika itu terjadi suatu saat nanti. Saat Rose mencoba mencari tahu lebih jauh kenapa Zero sangat begitu peduli pada Sybil, ternyata Sybil adalah anak dari 13, di mana 13 yang merupakan sanak saudara atau kakak dari Zero membuat Zero merasa bertanggung jawab karena mengetahui bahwa Sybil adalah keluarganya. Ini semua terjadi saat 13 mencoba menyebarkan sihir di Wenias. Dia membutuhkan bantuan beberapa penyihir untuk sebuah akses. Dan sebagai gantinya, salah satu dari mereka meminta untuk mengandung anak dari 13. Itulah Sybil. Jadi sebenarnya Sybil tidak pernah bertemu dengan 13. Bahkan 13 mungkin tidak mengetahui sama sekali tentang Sybil. Namun Zero melakukan apa yang 13 pernah lakukan padanya, yaitu mencoba merawat dan menyayangi Sybil sebagai salah satu anggota keluarganya yang masih hidup. Itulah tadi ringkasan asal-usul masa lalu dari Sybil. Menurut kalian, bagaimana tentang serial Mahoutsukai Reimiki atau The Dawn of the Witch ini? Silahkan komen pendapat kalian. Untuk saat ini, sekian.